Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal TKP CPNS 2021 Part 2. Soal yang pertama, pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mendapatkan poin 5 karena ini merupakan topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan, maka sebagai seorang atasan Anda wajib menegurnya karena bawahan adalah tanggung jawab Anda. Maka opsi D yang paling tepat. Untuk opsi yang mendapatkan poin 4 adalah C, poin 3A, poin 2B, poin 1E. Soal yang kedua, teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Akan mempelajari, membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. C. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkannya pada perusahaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Karena pada soal ini topiknya adalah kemampuan bekerja berkelanjutan dengan indikator bahwa gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju, dan mengimplementasikannya. Masalahnya adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Agar hal tersebut tidak terjadi tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depannya dengan cara membuat batasan-batasan tertentu dan opsi yang paling cepat bisa dilakukan adalah opsi C. Maka yang mendapat poin 4 adalah E, 3D, 2A, 1B. Soal yang ketiga, sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi. Bahkan pada kasus bom bunuh diri di Makassar dan kasus penyerangan di Mabes Polri dilakukan oleh pemuda-pemudi milenial yang kabarnya terpengaruh ideologinya melalui informasi-informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Sikap Anda adalah A. Membatasi penggunaan media sosial hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. B. Mengenali informasi yang beredar di media sosial dan menggali kebenarannya sebelum mempercayainya. C. Mengenali dari judul unggahan atau foto maupun video yang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap dan membandingkannya dengan sumber-sumber terpercaya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, mendapatkan poin 5. Kenapa? Karena topik ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Maka kita harus bijak dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan hiburan dalam kehidupan kita. Untuk permasalahan di atas bisa dengan mengenali informasi yang beredar di media sosial dan menggali kebenarannya sebelum mempercayainya. Yang mendapat poin 4 adalah E, 3C, 2A, 1D.
Soal yang keempat, Anda bekerja di sebuah hotel ternama di bagian humas. Saat ini, hotel tempat Anda bekerja mengalami kesulitan karena berkurangnya pelanggan yang menggunakan jasa akomodasi selama masa pandemi ini. Sebagai anggota dari tim humas, apa yang Anda dapat usulkan dalam rapat persiapan promosi hotel di masa normal baru ini? A. Mengusulkan untuk membuat program promosi dengan banyak potongan harga dan kemudahan fasilitas seperti pemesanan kamar secara daring. B. Mengusulkan untuk membuat program hadiah pada pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak hotel. C. Mengusulkan untuk memanfaatkan media sosial dan iklan daring serta menggait para influencer untuk mempromosikan hotel yang telah menerapkan protokol CHSE sehingga masyarakat merasa aman menginap di hotel Anda. D. Mengusulkan untuk mengganti interior hotel agar lebih menarik pelanggan. E. Mengusulkan untuk memberikan layanan tambahan dan voucher tiket gratis pada beberapa pengunjung pertama di bulan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, mendapatkan poin 5. Topiknya adalah TIK, yaitu langkah yang paling tepat adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggait para influencer untuk mempromosikan hotel yang telah menerapkan protokol CHSE sehingga masyarakat merasa aman menginap di hotel Anda. Hal ini dikarenakan tren masyarakat yang lebih banyak menggunakan media sosial dan internet dalam kehidupannya sehari-hari dan mempercayai para influencer panutan mereka. Sehingga cara ini yang paling efektif dan milenial yang bisa dilakukan untuk mempromosikan hotel. Jawabannya adalah C. Yang mendapat poin 4 adalah A, 3B, 2E, 1D. Soal yang kelima, saat ini banyak milenial muda yang mendapatkan penghasilan dari hal-hal yang tidak terduga sebelumnya, seperti penghasilan dari bermain game online sebagai gamer profesional ataupun dengan mengumpulkan saat live di beberapa platform sosial media. Sedangkan pandangan masyarakat terutama generasi tua mengenai hal ini masih belum terbuka, seperti orang tua terkadang berpikir negatif saat anaknya bermain gawe seharian di kamarnya, padahal belum tentu yang dilakukannya itu tidak bermanfaat. Hal ini dapat terjadi karena banyak pula dampak buruk dari penggunaan gawai dan teknologi yang tidak tepat. Sikap Anda: A. Mendukung penggunaan gawai dan kemajuan teknologi selama tidak berlebihan dan tentunya bermanfaat serta terkontrol. B. Mengawasi penggunaan gawai pada anak atau adik kita. C. Membebaskan penggunaan gawai dan teknologi sebebas-bebasnya. D. Membatasi penggunaan gawai dan teknologi agar tidak kecanduan. E. Menggunakan gawai dan teknologi secukupnya. Maka jawabannya adalah A. Mendapatkan poin 5 karena dalam soal sudah dijelaskan bahwa masalahnya terletak pada pemanfaatan teknologi yang memiliki dua mata pisau. Bisa sangat bermanfaat namun juga berbahaya jika disalahgunakan. Solusi yang terbaiknya yang diajukan pimpinan adalah opsi A. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3E, 2B, 1C. Soal yang keenam, Anda diminta untuk menginstal aplikasi baru untuk menunjang pekerjaan Anda. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Setelah Anda menginstal aplikasi tersebut pada komputer Anda, ternyata komputer Anda error. Anda akan A. Memaklumi karena wajar jika teknologi memiliki kelemahan dan dampak buruk. B. Membaca kembali panduan penginstalan aplikasi, siapa tahu ada langkah yang terlewat. C. Melanjutkan bekerja dan berharap nanti komputer saya akan kembali normal. D. Membiarkan saja karena itu bukan kesalahan saya jika aplikasi masih dalam tahap pengembangan sehingga menyebabkan error pada komputer. E. Melaporkan kepada atasan dan ahli IT agar segera dapat diperbaiki. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mendapatkan poin 5 karena jika di soal tidak disebutkan peran kita sebagai apa, maka kita posisikan diri kita sebagai staf atau karyawan. Oleh karena itu, jika timbul dampak buruk dalam pengaplikasian teknologi harus dilaporkan pada atasan agar segera diambil tindakan. Poin 4 adalah B, 3A, 2C, 1D. Soal yang ketujuh, Anda memulai bisnis Anda dengan menawarkan barang dagangan Anda melalui media sosial. Pada awalnya, belum banyak yang mengenal produk Anda. Seiring berjalannya waktu, pengikut Anda di media sosial bertambah dan tentunya penjualan Anda meningkat. Semakin banyak barang terjual, tentunya semakin banyak laporan yang harus Anda tuliskan. Selama ini Anda membuat pembukuan penjualan secara manual, ditulis di buku dan dihitung menggunakan kalkulator. Jika Anda diberi kesempatan untuk merubah sistem pembukuan agar lebih
efisien, maka yang Anda akan lakukan adalah A. Menggunakan sistem aplikasi baru yang sedang populer meskipun belum bisa mengoperasikannya dengan baik. B. Mencari tahu aplikasi pembukuan yang mudah digunakan dan mempelajarinya agar bisa menggunakannya sehingga pekerjaan lebih mudah namun semakin efektif dan efisien. C. Menggunakan aplikasi komputer yang sudah pernah dipelajari saat sekolah sehingga terjamin pekerjaan menjadi lebih mudah. D. Menunggu instruksi dan petunjuk dari atasan tentang aplikasi apa yang harus digunakan untuk mempermudah pekerjaan. E. Tetap menggunakan sistem yang sudah berjalan selama ini dengan pertimbangan jika sudah terbiasa maka akan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, mendapatkan poin 5, karena ini berdasarkan seberapa tahu kita tentang teknologi dan seberapa mampu kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja, sehingga poin tertinggi ada di opsi B. Poin 4 pada opsi C, 3A, 2D, 1E. Soal yang ke-8. Anda adalah seorang guru sekolah dasar. Saat ini pemerintah mencanangkan program asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa. Untuk ini, pemerintah juga telah menyediakan aplikasi untuk melaksanakannya. Anda diminta oleh kepala sekolah untuk mewakili sekolah dalam sosialisasi penggunaan aplikasi AKM. Sikap Anda: A. Menolak karena teknologi ini tidak menunjang kinerja saya. B. Menerimanya dengan senang hati dan bersungguh-sungguh mengikutinya karena atasan akan memuji kesungguhan saya. C. Mengikuti sosialisasi untuk menggugurkan kewajiban. D. Menerima dan mengikuti sosialisasi dengan sepenuh hati karena ini merupakan kontribusi Anda pada pendidikan di Indonesia. E. Menolak karena masih banyak tugas yang lebih penting yang harus diselesaikan. Maka jawabannya adalah D, mendapatkan poin 5, karena untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sebagai seorang guru sangat diperlukan keterampilan penguasaan teknologi yang mumpuni. Salah satu kontribusi guru dalam pendidikan adalah mau dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam kasus ini yang dapat Anda lakukan adalah menerima dan mengikuti sosialisasi dengan sepenuh hati karena ini merupakan kontribusi Anda pada pendidikan di Indonesia. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3C, 2A, 1E. Soal yang ke-9. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Maka jawabannya adalah E, mendapatkan poin 5 karena ini adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Artinya kita harus ada keterbukaan, saling bekerja sama dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberi perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain seperti pada opsi E. Dengan merumuskan ide tersebut secara detail menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Mendapat poin 4D, 3C, 2A, 1B. Soal yang ke-10. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Maka jawabannya adalah E,
mendapatkan poin 5 karena ini adalah tentang kreativitas dan inovasi. Artinya kita harus mampu berpikir kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Ditambah lagi air sering mati jika di waktu pagi. Opsi yang paling tepat adalah opsi E, yaitu menampung air semalaman sebagai cadangan. Ini menunjukkan bahwa kita orang yang kreatif karena dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3A, 2C, 1B. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TKP part 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.